Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast Cerita Dulu Basic dari Instagram @remahanbumbu_. Masih dengan Tasya di sini. Yap, di episode kali ini Tasya akan membicarakan tentang multitasking. Sebenarnya baik nggak sih multitasking itu buat diri kita? Tapi sebelum itu, seperti biasa, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa share jika menurutmu konten ini bermanfaat. Oke, terbiasa multitasking, baik atau buruk sih untuk otak kita gitu? Teman-teman ada nggak sih setiap hari dituntut untuk melakukan banyak tugas sekaligus atau multitasking tadi? Nah, kalau wanita ya terutama ya, itu adalah makhluk yang dituntut mampu melakukan pekerjaan multitasking, apalagi di era pandemi kayak gini. Nah, kayak mendampingin anak belajar sambil menyelesaikan pekerjaan kantor. Nah, kemudian juga rapat secara daring dan aktivitas lainnya lah ya. Nah, bisa dilakukan sekaligus kayak gitu. Nah, bisa dibilang sih super sibuk ya, dan semua menjadi prioritas. Nah, nampaknya hebat ya kalau kayak gitu ya. Orang yang bisa multitasking ya. Tapi, sebenarnya teman-teman, multitasking itu baik nggak sih? Baik atau buruk untuk otak kita gitu? Sebenarnya, multitasking ini tidak selalu lebih produktif. Nah, penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak sebaik yang kita pikirkan dalam menangani banyak tugas sekaligus. Nah, faktanya, beberapa peneliti menemukan bahwa multitasking ini sebenarnya dapat mengurangi produktivitas hingga sebanyak 40%. Wow. Ada yang membuat multitasking menjadi pembunuh produktivitas. Nah, mungkin kita puas ya karena bisa menyelesaikan banyak hal pada waktu yang sama. Padahal yang kita lakukan sebenarnya adalah mengalihkan perhatian dan fokus dari satu hal ke hal yang berikutnya dengan cepat. Nah, beralih dari satu tugas ke tugas lainnya akan menyulitkan kita menyingkirkan gangguan. Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan hambatan mental sehingga kita menjadi orang yang lamban. Balik lagi pertanyaan, apakah multitasking ini baik atau buruk bagi otak kita? Di otak, multitasking diatur oleh fungsi eksekutif, yaitu dia ini seperti area otak yang mengontrol dan mengelola proses kognitif dan menentukan bagaimana, kapan, dan dalam urutan apa tugas-tugas tertentu dilakukan. Nah, ada dua tahapan dalam proses pengendalian perintah otak. Yang pertama itu kayak memutuskan untuk melakukan satu hal, bukan hal lainnya. Yang kedua itu mengubah dari aturan tugas sebelumnya ke aturan tugas yang baru. Beralih dari tugas satu ke tugas lainnya mungkin hanya membutuhkan waktu per 10 detik gitu ya. Tapi kalau dilakukan berulang kali otak pun bakalan kewalahan kan. Ya kayak nggak fokus gitu jadinya. Nah, jadi apakah memang multitasking ini berdampak buruk bagi kesehatan otak? Nah, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kalau multitasking ini mungkin berdampak buruk bagi otak. Orang yang secara teratur dibombardir banyak tugas sekaligus ternyata lebih buruk dalam mengatur pikirannya dan menyaring informasi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan banyak tugas. Kalau secara keseluruhan, studi tersebut itu menemukan bahwa multitasking mengurangi efisiensi dan kinerja karena otak hanya bisa fokus pada satu hal pada satu waktu. Nah, kalau beberapa ahli medis memberikan tanggapan kalau sebanyak 1.179 dokter dari 44 negara yang memberikan tanggapan, mayoritas 44% dokter merasa bahwa multitasking ini sebenarnya baik untuk otak. Nah, kalau menurut dokter yang mendukung, multitasking ini dapat membantu meningkatkan plastisitas otak dan mencegah penyakit mental seperti demensia. Tapi 29% dokter berbeda pendapat nih. Mereka mengacu pada penelitian terbaru yang mengklaim bahwa multitasking bisa berdampak buruk bagi otak. Salah satunya mengatakan multitasking ini harus berurusan dengan banyak tugas yang akan mendatangkan stres dan seseorang bisa berakhir lupa untuk menyelesaikan beberapa tugas yang lain. Ini sangat buruk untuk kesehatan mental. Melakukan beberapa tugas pada waktu yang sama juga menyebabkan kelelahan, bisa fisik ataupun mental. Maka sangat penting ternyata untuk melakukan tugas kita secara tertib tanpa menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Nah, selain yang pro dan kontra, ternyata sebanyak 27% dokter mengatakan bahwa
multitasking itu tidak baik atau buruk. Alasannya tergantung pada kemampuan setiap orang untuk mengatur ide-idenya dan mampu melakukan banyak tugas yang berfokus pada satu hal dan pada satu waktu. Nah, kalau teman-teman nih termasuk tipe yang mana? Bisa melakukan multitasking atau malah nggak bisa gitu? Apapun kebiasaan kita dalam menyelesaikan tugas, sebaiknya sesuaikan dengan kemampuan ya teman-teman. Karena saat kita kelelahan dan stres, fisik maupun mental, itu tandanya kita harus berhenti melakukan banyak tugas sekaligus. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Dibilang bahaya buat otak bisa jadi, dibilang nggak bahaya juga bisa jadi. Jadi tergantung orang itu gimana caranya menghandle ide-ide dia untuk dilakukan menjadi satu aktivitas kayak gitu. Nah, berhubung di episode kali ini by request temen aku yang kayak nanya, Tasya gimana sih caranya multitasking kayak yang kamu lakukan? Ya jujur sih, kalau aku pribadi sebenarnya bukan multitasking, tapi gimana caranya bisa memprioritaskan atau memberikan diri sendiri ini planning apa yang harus dilakukan. Tapi kali ini Tasya bakalan nge-share gimana sih caranya bekerja secara multitasking. Oke, kita akan masuk ke penjelasan itu. Oke ya, yang pertama kita harus mendata pekerjaan yang masih berhubungan. Nah, pertama kalau kita ingin melakukan kerja multitasking, kita itu harus mendata pekerjaan terlebih dahulu. Maksudnya adalah satukan dan data pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih berhubungan satu sama lain. Nah, hal ini berguna untuk memudahkan pekerjaan kita. Terus hindari pekerjaan yang tidak ada hubungannya. Kita perlu ingat karena sebetulnya otak kita ini akan bekerja sangat cepat untuk mengganti fokus pikirannya saat melakukan berbagai pekerjaan. Sehingga kalau misalnya kita melakukan pekerjaan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, kita akan bekerja lebih keras dan hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Contoh pekerjaan yang saling berhubungan itu kayak kita dapat tugas gitu untuk menulis berita misalnya, sekaligus membuat video dari satu acara. Nah, untuk memudahkannya, kita itu bisa mengambil berbagai footage video dan foto dalam waktu yang berdekatan. Nah, selagi kita masih megang kamera, mungkin kita bisa mengambil bahan-bahan tugas kita secara bersamaan. Nah, untuk itu kita perlu mendatanya agar tidak lupa saat tengah memegang kamera gitu. Jadi sekaligus. Terus yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Nah, ini yang kayak Tasya kasih tahu sebelumnya gitu. Kalau yang dilakukan itu banyak, tapi berdasarkan prioritas juga gitu. Nah, kita bisa menentukan skala prioritas untuk setiap pekerjaan kita, supaya pekerjaan kita lebih maksimal. Kita bisa membuatnya berdasarkan tingkat kesukarannya. Jadi, semakin lama kita bekerja, maka otak kita juga makin lelah kan. Sehingga jika pekerjaan itu sulit diakhiri, nah akan sulit juga untuk diselesaikan. Bisa juga kita buat dengan alasan lain, maksudnya kayak bukan karena tingkat kesulitan, misalnya kayak tenggat waktu atau dampak yang mungkin kita rasakan setelah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, poin yang ketiga itu tetapkan tenggat waktunya. Untuk bekerja secara multitasking, yang harus kita lakukan adalah tetapkan tenggat waktu atau deadline-nya. Kapan harus selesai pekerjaan yang A, kapan harus selesai pekerjaan yang B. Deadline ini akan memudahkan kita dalam bekerja dan juga akan membuat pekerjaan kita lebih teratur. Selain itu, kalau misalnya kita merasa kita adalah orang yang memiliki banyak tugas dan harus bekerja secara multitasking, bisa juga dikatakan bahwa kita adalah orang yang tidak punya banyak waktu. Ya, kita tidak punya banyak waktu. Nah, dengan membuat atau menetapkan deadline, kita akan bekerja lebih efisien. Waktu kita pun nggak bakalan akan terbuang sia-sia. Yang selanjutnya adalah buat to-do list. Ini yang biasanya juga Tasya lakuin di note-note
ya dari HP ataupun di buku tulis. Tasya selalu melakukan to-do list. Misalnya sekarang tanggal berapa, apa yang mau dilakuin itu harus ditulis. Jadi saat kita udah membuat skala prioritas, selanjutnya kita menetapkan tenggat waktu terhadap pekerjaan kita. Yang terakhir adalah kita buat to-do list. Sebetulnya ini bisa aja sih kita lakukan secara pasca mendata pekerjaan yang mungkin dikerjakan bersama-sama. Tujuannya adalah sebagai pengingat dan membantu menertibkan diri kita agar semua yang ada dalam list tersebut dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Oke, poin selanjutnya adalah fokus. Sebetulnya apapun pekerjaan kita, baik itu tunggal ataupun multi, kita itu tetap harus fokus dalam mengerjakannya. Apalagi kalau banyak yang harus diselesaikan. Untuk menghemat waktu, kita perlu fokus terhadap pekerjaan yang ada di hadapan kita, sehingga semuanya dapat selesai sesuai keinginan dan target yang ditetapkan. Poin yang selanjutnya adalah disiplin. To-do list atau skala prioritas kita akan menjadi sekedar catatan saat kita tidak disiplin dan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Terus gimana selanjutnya? Ya, segera kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan singkirkan hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Poin selanjutnya adalah jangan lupa istirahat. Terakhir, saat kita akan melakukan kerja multitasking, kita tidak boleh mengabaikan waktu istirahat kita. Mungkin kita merasa semakin sedikit waktu tidur, maka akan semakin produktif diri kita. Sebetulnya nggak gitu juga sih gitu. Kita tetap perlu istirahat untuk membuat kondisi tubuh kita lebih baik, sehingga kerjaan kita akan lebih berkualitas dan hasilnya lebih maksimal. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sejenak dengan melakukan berbagai kegiatan yang kita suka. Jadi kayak bisa dengan tidur, mendengarkan musik, terus tilawah misalnya. Ya, yang bikin kita lebih rileks kayak gitu. Nah, selain daripada itu, kita perlu mengetahui tips-tips agar saat kita melakukan kerja multitasking, kita bisa mengerjakan lebih maksimal. Oke, jadi tipsnya itu adalah buat perencanaan atau target yang akan dicapai. Alasannya sederhana, supaya apa yang kita kerjakan jelas alasan dan tujuannya, sehingga kita tidak membuang waktu dan tenaga kita. Siapkan alat-alat yang mendukung. Alat-alat tersebut bisa berupa perangkat komputer, perlengkapan kerja yang kita butuhkan, sampai ke internet kayak gitu. Jangan sampai saat semangat kita udah kekumpul nih dan ide udah banyak, kita malah tersendat untuk masalah-masalah teknis yang seperti Tasya sebutin tadi. Nah, jadi kesimpulannya tentang multitasking ini, bagi kita yang merasa butuh dan dapat melakukannya, itu sih nggak masalah ya. Tapi satu hal yang perlu diingat, jangan memaksakan diri kita. Jika kita adalah seorang human resource atau seorang yang bertanggung jawab terhadap kinerja pekerja, maka kita harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai pekerjaan di kantor tidak maksimal karena pekerjaan mendapat banyak tugas dan dikerjakan secara bersamaan. Untuk itu, kita memperhatikan kinerja pekerjaan kita. Mungkin aja nih akan menambah pekerjaan, tapi saat semua target tercapai dan pekerjaanmu bisa maksimal, itu akan lebih membahagiakan. Nah, kalau bicara tentang Tasya pribadi, yang Tasya lakukan sampai detik ini adalah pekerjaan yang Tasya suka gitu, yang Tasya bisa lakukan, dan itu terukur dari kemampuan diri sendiri. Sekalian buat explore diri, sekalian juga gimana Tasya bisa berkualitas di satu pekerjaan itu gitu. Lebih bisa dibilang aktivitasnya adalah sebuah hobi. Kalau yang udah kayak Tasya bahas tadi, multitasking itu sebenarnya baik atau enggak sih buat otak kita? Kalau Tasya pribadi ngerjain yang menurut Tasya nggak multitasking amat, itu ya semua pekerjaan ya pasti capek lah ya, pasti lelah, dan pasti ada satu titik jenuh yang pasti bakalan kita rasain nih. Ya gimana caranya kita buat ngehandling itu agar tujuan kita tetap tercapai. Karena ya kayak misalnya lelah,
terus capek, stres. Nah itu kayak menurut Tasya lebih ke setiap orang pasti akan merasakan gitu. Itu kayak bumbu-bumbunya aja gitu. Jadi ya lakukanlah sebisa kita, sebermanfaatnya kita, selama itu hal yang baik, selama itu hal yang gak merugikan orang banyak, lakukan sebisa apapun kita. Karena ya hidup waktu gak lama, kita harus cari tahu apa sih yang kita bisa sebenarnya, apa sih ahlinya kita, apa sih yang kita suka, dan ketika kita suka bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu aja sih ya pembahasan malam ini, lebih kurangnya seperti itu tentang multitasking. Terus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mendengarkan.